Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini suara angin membelah terus bergema di langit. Kelompok pelindung menyaksikan banyak sosok dengan aura kuat berjalan melintasi langit ke arah mereka. Sebelum akhirnya berhenti dan melayang di depan mereka. Lindong menyaksikan sosok-sosok yang bergegas dari langit saat ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang agak tangguh dan menindas dari tubuh mereka. Terbukti tidak satu pun dari mereka adalah individu biasa. Kita dalam masalah. Wajah Yuan Fang juga berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena pendatang baru ini. Segera setelah itu dia mengatupkan giginya dan berbisik dengan lembut. "Apakah kau mengenal orang-orang ini?" ucap Lindong bertanya dengan lembut. Yang Feng tertawa getir dan berkata, "Lihatlah daerah utara. Yang berbaju hijau bernama Xiao Tian. Orang-orang memanggilnya tangan iblis yang mengikis. Dia berada di urutan kelima dalam daftar buronan sekte dan ahli panggung 8 Yuan Nirvana." Pada saat ini Lindong melihat ke atas dan tentu saja dia melihat seseorang yang berpakaian warna hijau. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun aura jahat tetap ada di sekitarnya. Pada saat ini, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Tatapannya mengandung kecurigaan saat mereka mengunci kelompok Lindong. Orang di selatan itu dikenal sebagai Luoyi. Orang-orang memanggilnya tukang daging. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar pencarian sekte dan juga berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Tatapan Lindong bergeser dan sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria berpakaian putih yang tampak sangat terpelajar. Wajahnya pucat dan julukan tukang daging sama sekali tidak cocok untuknya. Namun Lindong tentu saja tidak akan menilai buku dari sampulnya. Meskipun pria berpakaian putih itu tersenyum di wajahnya, Lindong bisa merasakan aroma darah yang samar dari tubuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa orang ini adalah karakter yang cukup kejam. Masih ada beberapa yang cukup terkenal di sekitar dasar tebing darah, ucap Yuan Fang dengan getir. Sepertinya tidak akan mudah untuk berhasil melarikan diri hari ini. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya. Namun dia tidak panik. Dia telah mengalami terlalu banyak selama bertahun-tahun. Bahaya apa yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Meskipun mereka berada dalam situasi yang agak serius sekarang, tidak mudah untuk memaksa Lindong ke jalan buntu. Sementara pikiran ini berputar-putar di benak Lindong, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Sebuah benda bulat es dingin telah didorong ke telapak tangannya, menyebabkan dia terkejut. Dia baru saja akan berbicara ketika wajah seorang wanita muda yang cantik muncul di depannya. "Lindong, kau harus membawa benih itu kembali apapun yang terjadi." Pada saat ini Ying Huan dengan lembut berbicara kepada Lindong. Ada tekad di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya. Jelas dia juga bisa mengatakan bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalikkan tangannya dan menyimpan benih itu ke dalam tas Qiankunnya. Sebelum dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, hal-hal belum mencapai tahap itu. Bahkan jika situasinya mencapai titik yang kritis, gadis sepertimu tidak perlu menanggung beban ini." "Hahaha, adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Apa cahaya hijau dari sebelumnya?" Sama seperti suara Lindong memudar, orang berpakaian putih di kejauhan yang orang lain disebut tukang daging menyeringai dan bertanya pada kelompok Yuan Fang. Ekspresi Yuan Fang sedikit berubah tetapi dia tidak menjawab. Jelas dia tidak ingin membocorkan berita tentang benih kuno Yuan abadi. "Hahaha,
Aku pernah mendengar bahwa itu adalah benih Yuan kuno abadi. Namun Sule dari Misa Segel Iblis tertawa dengan cara yang aneh sementara Yuan Fang tetap terdiam. Dia tidak khawatir benih itu akan direbut oleh orang lain jika beritanya bocor. Jelas dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. Kamu, ekspresi Yuan Fang berubah drastis saat kemarahan melonjak di matanya. Oh, pada saat ini kegemparan pecah di langit ketika kata-katanya terdengar. Sementara keserakahan melonjak di mata banyak orang, seseorang menjilat bibirnya dan tertawa. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada harta seperti itu di sini. Luoyi juga terkejut karena apa yang disebut benih kuno Yuan abadi. Segera ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia menatap Yuan Fang dan berkata, "Aku belum pernah melihat benih kuno Yuan abadi sebelumnya. Bisakah Nona Yuan Fang dengan baik hati mengeluarkannya dan mengizinkanku untuk memperluas wawasanku?" Dia menatap Luoyi tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Energi mental segera menyebar dengan kecepatan kilat. Dengan cepat memindai wajah semua orang. "Apa yang kau lakukan?" ucap Luoyi dikejutkan oleh tindakan Lindong. Segera matanya menjadi dingin saat dia berteriak. Jelas Lindong mengabaikan mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mentalnya berubah menjadi banyak tirai cahaya di depannya. Di tirai tipis, ada wajah yang digambar dengan energi mental. Mereka milik Luoyi dan yang lainnya. Lengan Lindong bergetar, banyak batu giok terbang keluar. Segera dia mencetak energi mentalnya dengan wajah semua orang ke dalam batu giok itu. Dengan lambaian tangannya, 100 lebih batu giok terbang ke tangan murid-murid Sekte Dao di bawah. Semua orang, terlepas dari apa yang terjadi hari ini, selama satu orang kembali ke Sekte Dao dan menyerahkan batu giok kepada sesepuh, aku pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Suara rendah dan dalam Lindong menyebar di langit dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Ekspresi massa di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip dan dengan cepat berganti-ganti antara kekejaman dan keraguan. Taktik Lindong benar-benar kejam. Dia telah langsung mencetak wajah semua orang yang hadir dan menggunakan nama Sekte Dao sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang di sini bukan individu biasa, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte besar dan salah satu penguasa wilayah Suan Timur. Jika kemarahan Sekte Dao benar-benar dicurahkan pada mereka, kemungkinan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Sungguh orang yang kejam. Namun tidakkah kau takut bahwa kami akan sama kejamnya dan membantai kalian semua? Sudut mata Luoyi berkedut sedikit. Dia menatap langsung ke Lindong sebelum dia tertawa dingin. Datang dan coba jika kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini Lindong maju selangkah. Ekspresinya langsung berubah menjadi buas. Aura ganas yang mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Menyebabkan cukup banyak karakter kejam ini yang bahkan telah mengambil nyawa sebelumnya langsung merasa takut. Mengapa murid Sekte Dao ini tampak lebih kejam dari mereka? Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan, dan yang lainnya saling melirik. Mereka bisa dengan jelas melihat keraguan di wajah mereka. Mereka semua diam-diam menghela nafas panjang. Sepertinya untuk menghadapi karakter jahat ini, mereka harus lebih kejam dari mereka. Zaman benar-benar berubah. Seorang bocah panggung 5 Yuan Nirvana benar-benar berani bertindak begitu arogan di depanku. Mungkinkah para murid yang diajar oleh Sekte Dao hari ini semua tidak tahu batas mereka? Ekspresi kejam melintas di wajah putih pucat Luoyi saat ini. Nada suaranya juga menjadi sinis. Tidak jauh dari sana, Sule dan yang lainnya mengamati pemandangan ini dengan senyuman yang dingin. Namun mereka tidak langsung menyerang. Semuanya, kalian semua di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang bahwa kalian benar-benar terintimidasi oleh bocah ini, ucap Luoyi menoleh. Dia melihat ke banyak sosok yang melayang di langit saat dia mencibir. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya.
Sementara berbagai pikiran melintas di benak mereka, Xiao Tian perlahan melangkah maju. Orang kelima dalam daftar buronan sekte memiliki reputasi yang cukup solid di tempat ini. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menoleh untuk melihat ketika dia berjalan ke depan. Dan bahkan mata Luoyi menjadi sedikit lebih serius. Yuan Fang dan yang lainnya menatap Xiao Yan dengan cemas. Jika yang terakhir menyerang mereka pada saat ini, situasinya akan benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Kau adalah Ying Huan Huan kan? Namun di bawah perhatian orang banyak, tatapan Xiao Tian berhenti pada Ying Huan Huan sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Ying Huan Huan dengan lembut merajut alisnya. Ada sedikit keraguan di matanya, jelas dia tidak mengenalinya. Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah hari ini mengingat karakterku, aku masih berutang budi pada saudaramu Ying Xiao Xiao sejak saat itu. Ucap Xiao Tian berbicara dengan lemah. Kelompok Yuan Fang menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun ekspresi Luoyi dan Sule menjadi gelap. Benih kuno Yuan abadi mungkin langka, tetapi Sekte Dao juga tidak mudah menyerah. Aku tidak mampu menangani berat benda seperti itu. Jika kalian tertarik, silahkan dan ambil itu. Tatapan acuh tak acuh Xiao Tian menyapu semua orang sebelum dia tiba-tiba mundur. Sikapnya yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk ikut campur. Hahaha, tidak terduga bahkan kau Xiao Tian akan takut pada sekte super. Ucap Luoyi dengan dingin mengejek. Seketika Xiao Tian meliriknya. Kilatan es melintas di matanya tetapi dia tidak menanggapi. Baiklah, karena kau kurang berani, aku yang akan melakukannya. Aku ingin melihat apa yang membuat bocah arogan ini memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Ucap Luoyi sambil melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong, segera dia menggulungnya saat senyuman mengejek muncul di wajahnya. Saudaraku, jika kau mampu menangani 10 serangan dariku, aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kau katakan? Lindong menatap Luoyi. Segera busur dingin yang menyeramkan perlahan terbentuk di wajahnya. Di langit pasang mata yang tak terhitung jumlahnya membeku di tubuh Lindong. Sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luoyi. Jelas yang terakhir telah mengembangkan niat membunuh yang kaya terhadapnya setelah tindakannya sebelumnya. Dari sudut pandangnya, karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana, membunuh Lindong akan semudah membalik telapak tangannya. Kau mencari kematian, pakai tanganmu sendiri. Jangan buang-buang waktumu melakukan hal-hal bodoh ini dan berhenti menjadi pelin-pelan. Namun sementara orang banyak menatapnya, kedinginan di wajah Lindong tumbuh semakin kaya. Dia terus menatap Luoyi dan tertawa kecil. Wow, saat kata-kata Lindong terdengar, kegemparan segera meletus di seluruh langit. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana anak nakal yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luoyi yang berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa yang terakhir akan diintimidasi hanya karena dia adalah murid dari Sekte Dao? Hah, para murid Sekte Dao benar-benar menjadi semakin egois. Apakah bocah itu tahu siapa Luoyi? Apakah dia benar-benar percaya bahwa reputasinya sebagai tukang daging tidak beralasan? Karena dia memprovokasi Luoyi, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar anak nakal yang sombong dan bodoh. Pada saat ini bisikan demi bisikan ejekan dan cemoohan mulai menyebar di langit. Sementara beberapa orang mulai menunjuk ke arah Lindong. Ekspresi mereka terlihat seperti menikmati kebahagiaan di atas kemalangan orang lain. Di belakang Lindong, Ying Huan Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong dan mengerti bahwa yang terakhir bukanlah individu yang pemarah. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri.
Di tengah keributan yang memenuhi langit, seringit teduh yang sudah ada di wajah Luoyi menjadi lebih tenang. Matanya menatap jahat pada Lindong, namun dia tidak menjadi marah saat dia terkekeh. Meskipun demikian, tawanya benar-benar membuat rambut seseorang bergidik. Saat ini sepertinya jumlah orang bodoh yang tidak takut mati telah meningkat. Ucap Luoyi menyeringai saat dia tersenyum pada Lindong dari sudut mulutnya dan menunjukkan satu set gigi putih berkilau. Namun di dalam pupilnya malah memancarkan kilau yang sangat kejam. Teman ini, jika kau masih bisa mengucapkan kata-kata itu nanti, aku akan sangat mengagumi keberanianmu. Suara samar yang dipenuhi dengan tawa lembut terdengar dari mulut Luoyi. Aura pembunuh yang suram dan dingin yang membuat kulit seseorang merinding mulai diam-diam meresap dan menyebar di udara. Namun saat Luoyi berbicara, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Lindong, hati-hati. Mengambil langkah ke depan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong, hati-hati. Saat sosok Luoyi menghilang, Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya juga menyadarinya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah mereka saat mereka dengan cepat memperingatkannya. Melayang di udara, Lindong telah menyebarkan energi mentalnya. Segera pupil matanya mengeras sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. Sebuah telapak tangan penuh dengan darah merah Kim membawa bilah telapak paling tajam melintas melewati bahu Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin malam melintas, itu memotong sehelai rambut Lindong. Namun jelas serangan ini telah gagal. Setelah serangannya gagal, tubuh Luoyi muncul dalam sekejap. Dengan tawa dingin, lengannya berubah menjadi senjata. Sementara telapak tangannya berubah menjadi pisau. Menghadapi Lindong, dia mengirim tebasan ke tenggorokannya. Sementara Luoyi menebas ke arah tenggorokan Lindong, telapak tangan Lindong juga meledak. Sisik berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya. Sebelum dia dengan kejam meraih telapak tangan Luoyi. Bukan korosi. Namun ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau itu, dia malah meledak dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Wajah Lindong juga menjadi sedingin es. Segera dengan pikiran, sejumlah besar energi sunyi langsung mengalir melalui lengannya dan keluar dari telapak tangannya. Setelah itu mereka terbang dengan cepat menuju telapak tangan Luoyi dan mulai merusaknya. Di bawah korosi dari energi sunyi, telapak tangan berdarah Luoyi benar-benar menunjukkan beberapa tanda layu. Kekuatan sunyi. Dengan kemampuan sekecil itu kau benar-benar berani melakukan serangan balik. Penglihatan Luoyi membeku beberapa saat sebelum dia tertawa dingin. Setelah itu, darah Qi di telapak tangannya mengalir deras dan benar-benar secara langsung menyebarkan energi sunyi. Dengan genggaman telapak tangannya, darah Qi segera membeku menjadi bilah besar yang bergerigi. Bersama dengan Qi darahnya, itu membuat serangannya sangat kuat dan mengesankan. Jelas bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Pada saat ini tatapan Lindong sangat dingin. Dia tahu bahwa dia secara alami tidak dapat bersaing dengan Luoyi. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Sambil mencentikan 10 jarinya, cahaya hijau mengalir keluar dan berubah menjadi sisik berwarna hijau yang berbenturan dengan bilah besar bergerigi itu. Percikan api melesat keluar dan berserakan. Kekuatan pedang besar bergerigi itu sangat kuat dan itu benar-benar langsung membelah sisik berwarna hijau Lindong. Namun dengan sedikit halangan ini, Lindong mampu hanyut dan meninggalkan radius serangan dari pedang besar bergerigi. Pada saat ini sebuah suara mengejek melayang. Bagaimana bocah? Kemana perginya kesombonganmu sekarang? Setelah serangannya gagal, kedinginan dan kekejaman di wajah Luoyi menjadi lebih tebal dan padat. Lindong meliriknya saat rasa dingin di matanya tiba-tiba tumbuh lebih kuat dan lebih keras. Saat ini meskipun orang-orang di sekitarnya sangat halus, jika dia dikalahkan oleh Luoyi sekarang,
mungkin keraguan di dalam hati mereka akan mereda. Selain itu, akan ada juga beberapa orang yang akan membiarkan keserakahan di dalam hati mereka menguasai rasionalitas mereka. Ini adalah skenario yang Lindong benar-benar tidak ingin melihatnya. Selama beberapa tahun ini, dia telah mengalami beberapa peristiwa mengerikan. Oleh karena itu, dia secara alami menyadari bahwa lawan di depannya adalah orang-orang yang kejam dengan darah di tangan mereka. Selama dia mengungkapkan ketakutan sekecil apapun, mereka kemungkinan akan menjadi lebih kejam dan ganas, dan mereka kemungkinan akan bergegas maju dan melahap mereka sampai tidak ada satupun tulang yang tersisa. Jika kau ingin mencuri sesuatu dariku, kau harus meninggalkan sesuatu. Tiba-tiba menghentikan retretnya, kilatan tak menyenangkan muncul di mata Lindong. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum tangannya dengan cepat menganyam segel demi segel dengan kecepatan kilat. Dengan fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut. Garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum membelah. Mata iblis yang penuh dengan kejahatan perlahan muncul sekali lagi. Setelah mata iblis sunyi miliknya terbuka, seberkas cahaya abu-abu melesat dengan eksplosif ke arah Luoyi. Saat sinar cahaya abu-abu melesat, wajah jahat Luoyi berubah lesu untuk beberapa saat sebelum kejutan besar memenuhi matanya. Anak nakal yang baik, bagaimanapun juga, dia memiliki keberanian. Luoyi tertawa dingin sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Pada saat ini, raungan rendah ditransmisikan keluar dari tenggorokannya. Sebelum Yuan Power yang tak terbatas menggelegak dan sebuah pedang ditebas dengan amarah. Cahaya pedang Ki darah remaja yang berbau darah keluar dari pedang besar Luoyi. Sebelum dia dengan kejam meretas sinar cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat tumbukan, gelombang energi liar dan ganas meletus dengan gila-gilaan. Ini menyebabkan keheranan muncul di mata beberapa orang. Jelas bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong yang berada di tahap 5 Yuan Nirvana benar-benar bisa melepaskan serangan yang begitu hebat. Apakah dia memblokirnya? Lindong menatap Luoyi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan mata iblis sunyi miliknya diblokir. Sepertinya jarak antara Luoyi dan dia cukup besar. Bocah ini serangan yang aneh. Sementara Lindong masih terguncang dengan keterkejutannya, gejolak juga muncul di dalam hati Luoyi. Meskipun dia berhasil menghancurkan sinar cahaya abu-abu yang aneh, saat ini telapak tangannya diam-diam mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Aku harus menghabisinya dengan cepat. Luoyi melihat mata iblis di dahi Lindong dan diam-diam merasa tidak nyaman. Seketika penglihatannya menjadi dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak ke depan. Kekuatan Yuan yang biadab dari seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana sepenuhnya meletus. Jelas bahwa dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Lindong, cepat dan hindari. Ketika Jian Kun dan yang lainnya melihat gerakan Luoyi, ekspresi wajah mereka berubah sebelum mereka dengan panik mencoba memperingatkan Lindong. Meskipun mata iblis sunyi Lindong memang sangat kuat, jarak antara dia dan Luoyi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong kemungkinan besar akan menderita. Namun ketika Lindong mendengar peringatan mereka, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada saat ini jika dia menemukan kelemahan apapun, mungkin itu akan mengalahkan rasionalitas mereka yang masih berjuang dengan keserakahan di hati mereka. Aku ingin melihat seberapa kuat seorang ahli 8 Yuan Nirvana. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Segera percobaan darah aneh benar-benar merembes keluar dari mata iblis di dahinya sementara ki abu-abu mulai keluar. Samar-samar raungan primordial yang menakutkan melintasi waktu dan turun ke tanah suci ini. Mata iblis sunyi, roh binatang sunyi, dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.